Kabur aja dulu, itu adalah sebuah reaksi dari kawan-kawan netizen terutama ya, dan anak-anak muda. Ribuan anak muda berbakat cabut dari Indonesia dan jadi warga negara Singapura. Ini Gagasan besar Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi, HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Gimana mau jadi negara emas di tahun 2045 kalau anak-anak mudanya sekarang sudah banyak yang berpindah, yang pandai-pandai sudah pindah ke negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh bahas dan sekalian disuruh reaction kepada Mas Farhan. Apa dia videonya para sahabat? Dan kemarin mungkinnya dengan Ketua Partai Buruh Indonesia yang kemarin sempat ada konflik antara TKI daripada Indonesia, yang ada konflik antara perbatasan yang menceroboh ke Malaysia, dan mereka mengumpulkan semua buruh-buruh yang ada di Jakarta dan berbaling telur kepada kedutaan Malaysia dan mengatakan perang gitu. Dan di situ para sahabat dan teman-teman dengan lantangnya mengucapkan ucapan kalimat seperti itu. Dan sekarang ketika ada sesuatu yang tren daripada anak-anak muda, daripada Indonesia, yang katanya kabur aja dulu, dan sekarang nongol lagi di media sosial, dan mereka mengatakan kenapa anak muda di Indonesia seperti mereka sudah sekolah daripada SD, SMP, SMA, sampai ke kuliah, ke university, mereka menghabiskan biaya yang banyak. Dan di situ sudah ada jawabannya. Kenapa mereka memilih kabur aja dulu? Karena kebanyakan di Indonesia itu mau kerja tanpa orang dalam tak boleh masuk. Dan di situ kita sudah kuliah ke university, pergi university, sekolah ke university tinggi-tinggi, menghabiskan biaya berjuta-juta. Lepas tu sudah habis, sudah conclusion dan sudah wisuda, dan di situ tak ada pekerjaan yang menjanjikan dengan gaji yang menjanjikan macam itu, dengan gaji yang sesuai. Maka itu yang hanya menjanjikan gaji yang sesuai di luar negeri, bukan hanya di Malaysia, di mana-mana negara juga banyak seperti halnya yang si Taiwan, Hong Kong, Korea. Terutama ke Malaysia, orang itu banyak meminati anak-anak muda yang mau bekerja ke luar negeri. Dan syaratnya hanya satu, jangan sampai datang secara ilegal, jangan sampai datang secara haram, itu saja. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama, tapi sebelum simak apa-apa benda, boleh komen dekat bawah asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Kabur aja dulu, itu adalah sebuah reaksi dari kawan-kawan netizen terutama ya, dan anak-anak muda. Saya kan orang internasional ya, kebetulan ya, saya ILO governing body keliling-keliling dunia. Seperti saya bilang tadi dalam pidato saya, yang menyediakan lapangan kerja itu negara, bukan kita nyari. Karena apa? Kita bayar pajak. Makanya untuk membuat negara, membuat sebuah lapangan kerja itu wajib, misal melalui bursa tenaga kerja, melalui aplikasi tertentu, seperti di Amerika. Menteri tenaga kerja di Amerika tuh ngetop, hampir sama dengan Menteri Keuangan, karena ditunggu kebijakannya apa. Nah, cara supaya negara dipaksa untuk menyediakan lapangan kerja tadi, unemployment insurance, asuransi pengangguran. Kalau di kita kan jaminan kehilangan pekerjaan belum seperti asuransi pengangguran. Selama berapa tahun? 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Selama 2 tahun kalau orang nganggur dibayar sama negara. Memang begitu.
Sehingga negara supaya dia tidak terbebani melalui APBN akibat membayar asuransi pengangguran, maka negara menyediakan lapangan kerja. Makin banyak orang kerja, makin sedikit anggaran asuransi pengangguran. Begitu teorinya. Jadi kita kan nggak ada. Akhirnya negara nggak punya kewajiban. Seadanya aja, cuma expo selesai. Nah, kabur aja dulu itu adalah perlawanan oleh kaum muda, oleh anak-anak muda yang udah sekolahnya mahal, capek-capek belajarnya, tiba-tiba begitu memasuki dunia kerja karena udah lulus, lapangan pekerjaan tidak tersedia, minimal informasi bursa tenaga kerja lemah. Kemenaker kemana aja? Nah, maka dia nyari ke luar negeri, di mana di beberapa negara memang kekurangan tenaga kerja. Malaysia saja untuk industri tertentu itu kekurangan tenaga kerja, itu Malaysia. Singapura juga udah mulai kekurangan tenaga kerja. Jepang udah mulai membuka. Tadi Jepang kan tertutup, mulai membuka. Kalau Korea Selatan udah membuka. Eropa dan bahkan di Amerika sepanjang dia legal, kesempatan kerja lebih tinggi dan gajinya kan lebih tinggi. Upah kita terlalu murah buat kawan-kawan yang kerja di sarjana. Orang lulus S1, UI, ITB, IPB saja, UGM, upahnya minimum, kan kurang ajar. Sekolahnya kan capek. Apalagi yang swasta. Kemampuan komputer, kemampuan analisa kan lebih tinggi. Lebih baik kerja ke negara lain. Sebenarnya ini perlawanan secara diam-diam oleh netizen dan anak muda terhadap negara yang nggak berpihak kepada mereka dalam penyediaan lapangan kerja. Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar, kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Hari ini sama-sama kita suarakan di mana sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria itu hadir. Pasal 33, bumi, udara, langit, daratan, serta atmosfer di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang mana? Apakah oligarki Prabowo dan Gibran, kroni-kroni mereka yang hari ini justru hanya menjadi raja tanpa mahkota? Apakah itu yang bakal dilakukan mereka? Hari ini kita hadir, hari ini kita bersuara. Jangan sampai ada teka-teka di antara kita. Satu tujuan kita, Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita, kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Efisiensi itu adalah bentuk nyata yang memang hari ini pendidikan menjadi non prioritas. Kesehatan sama halnya. Apakah cukup dengan makan bergizi gratis? Satu keluarga yang hari ini muncul bekerja PHK, satu anak makan siang gratis, satu keluarga tidak makan. Apakah ini yang diinginkan rakyat kita? Maka sekali lagi kita lantangkan suara kita bersama. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pertanian Indonesia!
Kalian setuju gak kalau orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu adalah orang-orang yang gak mempunyai jiwa nasionalisme? Kalau gue sih setuju. Setuju kalau statement barusan adalah statement yang dungu. Nah, jadi belakangan ini tagar kabur aja dulu sedang ramai dibicarakan di media sosial, di mana banyak netizen Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri membagikan kisah tentang kualitas kelayakan hidup di luar negeri, sekaligus memberikan insight tentang bagaimana caranya untuk pergi dari Indonesia. Nah, para pengamat mengatakan sebenarnya fenomena ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali dengan rasa nasionalisme, melainkan ini hanyalah bentuk ekspresi dari anak-anak muda yang kecewa atas buruknya kualitas hidup di tanah air Indonesia. Entah itu dari segi kualitas pendidikan, jaminan kesehatan, kesempatan kerja, sampai biaya hidup yang terus naik, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Nah, dengan munculnya tren ini, video lama dari Bapak Bahlil pun kembali muncul ke permukaan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Cinta tanah air tapi hidup miskin, males, nyusahin, gak punya duit, terus ngebegal. Waduh. Nah, menurut gua, fenomena ini tuh harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Apalagi mengingat tingkat literasi masyarakat Indonesia kan masih rendah. Takutnya, tren seperti ini tuh bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi perdagangan manusia. Jadi kalau pemerintah mendukung, sebaiknya segera lakukan aksi sosialisasi dan sarana yang suportif agar masyarakat nggak mudah tertipu. Tapi kalau pemerintah bersikap kontra seperti beliau, ya monggo diperbaiki lagi sistem dalam negerinya agar orang-orang lebih nasionalis terhadap tanah air ini. Gimana menurut kalian? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak ya. Bahkan bagai meludah ke atas kena muka sendiri, yang bercakap lantang di mula-mula ketika ada konflik dan sekarang bagaikan merunduk. Aduh, Mas Farhan lah tak habis pikir lah ini apa manusia zaman sekarang ini. Makanya jangan terlalu sombong dan terlalu berlagak. Karena setiap ada konflik individu di antara kedua belah pihak, kita harus saring dulu beritanya, jangan ikut-ikutan oknum yang tak suka kepada Malaysia. Karena di Malaysia itu sudah baik sangat kepada penduduk kita. Berapa juta orang yang sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama Mas Farhan sendiri di Malaysia. Mas Farhan sudah bersyukur banyak-banyak berterima kasih. Karena di usia Mas Farhan ketika sudah habis sekolah menengah, tidak ada pekerjaan yang menjamin untuk Mas Farhan. Mas Farhan cuma sekolah menengah, tak menjamin pekerjaan di sana, apalagi kok salah. Orang yang sudah sekolah university yang tinggi-tinggi tidak dijamin pekerjaannya, apalagi Mas Farhan gitu kan di sana. Gimana? Jadi solusinya banyak anak-anak muda yang berjuang sendiri di negara orang demi demi mengembalikan modal yang orang tuanya keluarkan. Sebenarnya anak-anak muda seperti itu menurut Mas Farhan yang wajib disupport karena mereka mau berjuang di negara orang. Bahkan di pejuang devisa itu juga menyumbang ekonomi ke negara kita sendiri dari visa itu para sahabat. Jadi buat para netizen yang juga selalu nyinyir tentang TKI dan TKW yang ada di mana-mana negara, kalian itu harus berpikir dua kali karena pejuang devisa itu juga penyumbang kepada negara para sahabat dan teman-teman. Jadi di situ anak muda sekarang ini banyak sampai yang demo mengatakan ini itulah karena mereka memang sudah tak sepadan dan tak sepemikiran mereka juga macam itu dari segi pembangunan infrastruktur dan juga itu dari juga kemarin dan makan bergizi gitu. Jadi seharusnya lapangan pekerjaan diciptakan dulu, lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya. Kalau setelah itu sudah masyarakatnya sejahtera, baru buka program yang lainnya macam itu. Kurang lebih kalau menurut Mas Farhan, tapi menurut orang lain aku kan nggak tahu para sahabat, cuma mengomentari gitu. Jadi saran-saran Mas Farhan saja. Buat yang mau merantau ke mana-mana negara, jangan sampai datang secara ilegal, itu saja. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.